Halo Sobat Bola sekalian, salah satu klub Liga Indonesia saat ini resmi mendapatkan untung besar dari FIFA. Untung yang mereka dapatkan juga gak main-main karena mereka berpotensi mendapatkan kucuran dana hingga miliaran rupiah. Dan uniknya, dana yang mereka dapatkan ini hasil dari duduk manis, artinya mereka saat ini gak melakukan apa-apa, mereka cuma duduk santai, tapi FIFA bisa tiba-tiba ngasih kucuran dana besar ke mereka. Gokil gak tuh? Dari anak FIFA ya kayak gini, papahnya bukan Erick Thohir tapi Gianni Infantino langsung. Seperti judul atau thumbnail yang udah kalian lihat, klub tersebut adalah Persib Bandung. Keuntungan apa yang Persib dapatkan? Jadi Persib mendapatkan untung dari turnamen akbar yang saat ini sedang berlangsung, yaitu Piala Dunia 2026. Pasalnya ada salah satu ex pemain Persib, bukan Frans Putros, yang baru aja melakukan debutnya di turnamen Piala Dunia. Sebagian besar dari kalian harusnya udah tahu bahwa pemain tersebut adalah Gervan Kastanir. Gila sih ini Kastanir, ibarat hokinya itu banyak banget. Siapa sangka pemain yang ketika bermain di Persib bisa disebut sebagai Lord, yang performa dan kualitasnya ketika di Persib, wah Masya Allah sekali. Tapi ternyata ketika dia udah gak berseragam Persib, dia justru bisa memberikan manfaat yang besar buat Persib Bandung. Maka pertanyaan kita semua sekarang pastinya sama. Keuntungan apa aja yang Persib dapatkan dari Kastanir di Piala Dunia? Berapa besarannya? Gimana sistemnya? Itu semua tentu yang bakal jadi bahasan kita kali ini. Ini sangat penting untuk kita sama-sama ketahui supaya kita bisa tahu kabar baik yang saat ini Persib dapatkan. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi buat yang belum tahu, bahwa baru aja di tanggal 15 Juni waktu Indonesia, Gervan Kastanir melakukan debutnya bersama Timnas Curaçao di ajang Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Ini memang jadi prestasi yang sangat luar biasa, bukan cuma untuk Kastanir, tapi juga buat Curaçao. Karena negara yang luasnya bahkan gak lebih luas dari Jawa Barat, luasnya masih kalah jauh banget, bahkan jumlah penduduknya juga gak lebih banyak dari konvoi juara Persib kemarin, tapi berhasil lolos ke Piala Dunia. Keren banget. Jadi, debut Gervan Kastanir bersama Timnas Curaçao terjadi di laga pertama Piala Dunia 2026 mereka, yaitu di laga melawan Timnas Jerman. Emang sulit juga sih, baru pertama debut tapi lawannya langsung Jerman. Dan buat Gervan Kastanir, dia sebenarnya gak main jadi starter. Dia baru masuk di menit ke-82 di saat Curaçao udah di posisi tertinggal 6-1 dari Jerman. Memang dengan kualitas mereka yang punya perbedaan cukup jauh, gak banyak yang diharapkan juga dari Timnas Curaçao. Mereka masuk ke putaran final Piala Dunia juga udah jadi prestasi yang sangat luar biasa. Dan masuknya Gervan Kastanir juga gak memberikan dampak yang signifikan. Dengan situasi mereka yang udah kalah 6-1, dengan kualitas yang dimiliki Kastanir, akhirnya laga tersebut justru berakhir dengan skor 7-1. Kemenangan untuk Timnas Jerman. Tapi sebenarnya yang paling penting buat Persib dan Bobotoh bukan hasil yang didapatkan oleh Kastanir bersama Timnas Curaçao. Karena pada dasarnya mau Timnas Curaçao menang, terus Kastanir cetak hat-trick sekalipun, itu gak akan berpengaruh apapun buat Persib. Dari segi kualitas, Persib gak dapat manfaatnya karena Kastanir udah gak main di Persib. Kemudian dari segi keuntungan dana yang Persib dapatkan juga gak ada perubahan. Mau gimana pun performa Kastanir, mau bagus, mau jelek, nominal dana yang Persib dapatkan bakal tetap sama. Nah, keuntungan yang Persib dapatkan saat ini adalah hasil dari keikutsertaan Kastanir di ajang Piala Dunia 2026. Karena seperti yang kita tahu, kita juga pernah bahas di beberapa video sebelumnya bahwa saat ini FIFA punya program yang namanya Club Benefits Program. Ini merupakan program dari FIFA berupa pemberian kompensasi kepada klub yang mengirimkan pemainnya untuk bermain di Piala Dunia. Tapi bang, itu kan buat klub yang ngirim pemainnya, sedangkan Kastanir kan udah gak di Persib. Nah, itu dia poin pentingnya yang harus kita pahami di sini. Bahwa mulai dari edisi Piala Dunia 2026 kali ini, jangkauan Club Benefits Program ini diperluas sama FIFA. Jadi klub yang mendapat subsidi atau kompensasi dari FIFA bukan cuma klub yang dibelanya saat lolos ke putaran final Piala Dunia, tapi juga buat klub yang pernah dibela oleh pemain tersebut ketika babak kualifikasi.
Artinya, dengan Gervan Kastanir yang saat membela Persib udah main di kualifikasi Piala Dunia 2026, maka itu jadi alasan untuk Persib bisa tetap kecipratan dana dari keikutsertaan Kastanir di putaran final Piala Dunia 2026. Bukan hanya Persib, tapi klub yang musim ini baru aja turun ke Liga 2, yaitu Persis Solo, mereka juga bakal mendapatkan kompensasi yang sama kayak Persib, karena mereka juga jadi klub yang pernah dibela Kastanir sebelum pindah ke Terengganu. Untuk besaran dana pastinya kita belum tahu karena memang harus menunggu hasil dari seberapa lama pemain tersebut bertanding di Piala Dunia untuk bisa tahu dana yang bakal didapatkan oleh setiap klub. Tapi kalau merujuk data FIFA di Piala Dunia 2022, waktu itu setiap klub berhak mendapatkan dana sebesar $10.950 per pemain per hari. Jika dirupiahkan maka total nilainya sekitar 183 juta rupiah. Dan kalau pemain tersebut cuma main sampai fase grup, dana yang didapatkan kemarin itu mencapai 2,9 miliar per pemain per klub. Per hari juga. Itu tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2026, kemungkinan kompensasi per pemain per harinya bakal lebih besar karena total dana yang disiapkan FIFA sekarang nominalnya jauh lebih besar daripada sebelumnya, yaitu sekitar 5,3 triliun rupiah. Walaupun klub yang mendapatkan dana juga ada lebih banyak karena jumlah peserta Piala Dunia saat ini ada 48 negara, tapi tetap aja dengan dana sebesar itu, setiap klubnya pasti bakal mendapatkan dana yang sangat besar. Sebenarnya Persib udah pasti bakal mendapatkan kompensasi tersebut mulai dari hari pertama ketika Gervan Kastanir dan Timnas Curaçao melakukan persiapan buat Piala Dunia. Cuma dengan debutnya Kastanir yang baru aja terjadi di Piala Dunia, seolah itu jadi penegasan bahwa Kastanir benar-benar terlibat di Piala Dunia dan Persib bakal mendapatkan kucuran dana besar tersebut. Jadi, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan punya manfaat besar buat Persib, karena dengan manfaat ini pastinya bakal sangat berdampak besar buat mereka. Keuntungan dana yang nantinya didapatkan tentu bisa digunakan Persib untuk berbagai macam hal. Salah satu yang paling penting bagi Persib saat ini dan memang jadi rencana besar untuk mereka adalah renovasi Stadion GBLA. Dengan perkiraan uang yang nantinya Persib dapatkan mencapai miliaran rupiah, tentu dana tersebut bakal sangat cukup untuk Persib gunakan memperbaiki lapangan utama GBLA. Karena seperti yang kita tahu bahwa kondisi rumput GBLA saat ini cukup memprihatinkan. Walaupun rumputnya masih enak dan rata, tapi dari segi tampilan benar-benar sangat gak ideal buat dilihat. Apalagi dengan Persib yang bakal main di 4 kompetisi, ada banyak match yang bakal dimainkan, tentu kualitas rumput bakal jadi hal yang sangat krusial. Kalau kualitas rumputnya udah gak bagus, maka itu bakal sangat berdampak terhadap performa maupun hasil pertandingan yang Persib dapatkan. Bayangin 4 kompetisi, rumput GBLA bakal ngos-ngosan, Pak. Kalau keseringan dipakai, rumputnya bisa rusak, apalagi di akhir musim yang justru ada banyak match krusial, maka efeknya bisa aja permainan Persib jadi gak maksimal. Bayangin nantinya Tom Haye kesulitan passing karena rumputnya yang kurang bagus. Dribbling Berginho juga jadi gak maksimal. Maka sangat penting untuk dana yang Persib dapatkan nanti dialokasikan untuk perbaikan rumput lapangan GBLA. Kemudian selain berpengaruh terhadap performa, pengaruhnya juga kerasa terhadap brand image Persib Bandung itu sendiri. Ini juga jadi hal yang sangat penting. Dengan mereka yang main di banyak kompetisi, artinya bakal ada lebih banyak perhatian juga yang tertuju ke Persib di musim depan. Dan jika tampilan Stadion GBLA sebagai markas Persib gak ideal, tentu itu juga bakal jadi kerugian buat mereka. Karena kurang etis rasanya kalau klub besar Indonesia yang baru aja hat-trick juara, tapi kualitas tampilan stadionnya kurang baik. Gak perlu ada renovasi besar-besaran, minimal dirapihkan aja itu udah sangat cukup. Utamanya tentu rumput lapangan harus dirapihkan. Kemudian tampilan trek lari kalau memang belum bisa diganti minimal bisa dibersihkan. Dan pengadaan rumput sintetis di area pinggir lapangan juga itu jadi hal yang sangat penting. Minimal 3 hal itu aja dulu yang harus jadi prioritas Persib. Kalau 3 hal itu udah bisa terpenuhi, budgetnya masih ada lebih, baru nantinya Persib bisa memperbaiki fasilitas lainnya yang ada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemudian selain manfaatnya bisa digunakan Persib untuk perbaikan Stadion GBLA, kompensasi FIFA yang Persib dapatkan juga bisa digunakan untuk perbaikan atau penambahan fasilitas lainnya. Misal lapangan latihan, mungkin bisa diperluas atau diperbanyak jumlahnya. Kemudian hal yang di akhir musim kemarin sempat dikeluhkan sama Boyan Hodak juga, yaitu terkait pengadaan fasilitas gym yang proper. Walaupun saat ini mereka udah punya fasilitas gym, tapi menurut Boyan Hodak, fasilitas gym yang Persib miliki saat ini memang masih belum ada dalam kategori yang ideal untuk sebuah klub sepak bola profesional.
Maka yang bisa kita pahami dari situasi ini adalah Persib Bandung benar-benar mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang mereka dapatkan di ajang Piala Dunia kali ini. Maka sekarang poin yang paling pentingnya, khusus untuk kalian para bobotoh, walaupun Persib udah memberikan prestasi yang luar biasa, tapi kemampuan kritis kalian harus tetap ditonjolkan. Artinya dengan kondisi baik ini, silakan tuntut dan tekan manajemen supaya manfaat yang didapatkan bisa benar-benar digunakan untuk melakukan perbaikan dalam setiap hal yang masih kurang. Bukan berarti kita gak percaya sama manajemen, tapi ini merupakan sebuah sikap supaya manajemen bisa melakukan yang baik dengan cepat dan juga tepat. Jadi itu penjelasan terkait Persib Bandung yang mendapatkan kompensasi besar dari FIFA berkat Gervan Kastanir. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!